Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wa furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Marilah kita memuji kepada Allah dengan sebuah pujian dari seorang yang mengakui anugerahnya. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur dari orang yang mengakui kebaikannya. Dan marilah kita memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang ada di semua amal yang telah kita lakukan. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar, Nabi junjungan umat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, saat ini kita berada di bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada 1447 Hijriah. Jangan sampai di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Untuk itu, izinkanlah saya menyampaikan tausiah yang berjudul jangan jadikan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang berpuasa dengan semangat yang luar biasa, namun sayangnya mereka hanya mendapatkan lelah dan juga dahaga. Mengapa hal demikian terjadi? Karena mereka memahami puasa hanya sebatas memindahkan jam makan, tanpa memindahkan fokus hati kita masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sama-sama kita perhatikan ujung dari ayat tersebut adalah agar kamu bertakwa. Allah tidak mengatakan agar kamu kurus atau agar kamu merasakan lapar, tapi agar kualitas spiritual kita meningkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan keras dalam sebuah hadis yang sangat populer, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, merujuk kita kepada hadis yang telah dibacakan di atas, marilah kita lihat mengapa hal ini bisa terjadi. Poin pertama yang bisa kita artikan yaitu adalah lisan yang tidak terjaga. Kita berpuasa dari pagi sampai sore dengan menahan rasa lapar, tapi berpuasa masih gemar untuk menggibah sana sini, membicarakan keburukan orang lain, mencela orang lain dan berbohong. Dengan tidak terjaganya lisan kita tersebut menyebabkan pahala-pahala puasa kita menjadi tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mata dan telinga yang bebas. Menahan lapar tapi mata masih asik melihat hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Setelah di poin pertama kita telah membahas lidah atau lisan yang harus dijaga, dan yang kedua mata dan telinga kita yang harus dijaga. Dan poin yang ketiga yaitu hati yang masih dipenuhi penyakit, di mana masih adanya sifat dengki di dalam diri kita. Tidak senang melihat orang lain berhasil, tidak senang melihat orang lain bahagia, dan juga masih ada sifat sombong di dalam hati kita pribadi masing-masing. Dan selanjutnya kita membahas yang mengenai esensi puasa yang sesungguhnya. Puasa adalah sebuah madrasah atau sekolah. Jika kita bisa menahan diri dari yang halal, yaitu makan dan minum di siang hari, seharusnya kita semua jauh lebih mampu menahan diri dari yang haram ataupun yang namanya maksiat.
Puasa yang berkualitas adalah puasa yang melibatkan seluruh panca indera kita sebagai manusia. Mata berpuasa dari melihat yang buruk, telinga berpuasa dari mendengar yang fitnah, tangan dan kaki berpuasa dari menyakiti orang lain. Sebagai kesimpulan, mari kita evaluasi kembali puasa kita hari ini. Apakah kita hanya sekedar mengganti jadwal makan, atau kita sedang menempa diri menjadi pribadi yang lebih sabar dan jujur? Jangan biarkan ibadah yang mulia ini sia-sia karena kita gagal menahan hawa nafsu. Selain rasa lapar, semoga Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tujuan dari Ramadan ini untuk mencapai takwa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa di akhir Ramadan kelak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.